Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu dengan renungan harian HKBP Raja Wali pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, Bapak yang berada di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi lentera dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1 demikian bunyinya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dalam bahasa Batak dikatakan anak napistar palason rohani amanah, alai anggo anak nabodo arsakni rohani inana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, Amsal pada pagi hari ini berbicara dengan kita tentang masalah dua cara hidup. Yang pertama adalah hidup dengan bijak, kemudian hidup dalam kebebalan, itu adalah yang kedua. Ini dibicarakan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah keluarga, di mana kita tahu dalam satu keluarga pastilah setiap orang tua merindukan anak-anaknya, keturunannya punya cara hidup yang bijak. Ini tentu pasti seperti itu. Tidak ada satupun antara ayah, ibu dalam satu keluarga yang menginginkan anak-anaknya menjadi bebal. Harapan punya anak, punya keturunan yang bijak itu pastilah dirindukan oleh setiap orang tua. Tapi harapan ini apakah akan terwujud? Kerinduan ini apakah akan terjawab kalau bapak ibu atau orang tua tidak mau bersusah payah dalam mendidik dan mengajarkan anaknya? Tentu saja harapan ini tidak akan tercapai, kerinduan ini tidak akan terjawab. Karena itu orang tua atau bapak dan ibu dalam satu keluarga harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendidik dan mengajarkan anaknya seperti yang Amsal katakan, yaitu hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena permulaan dari hikmat adalah takut akan Allah. Kita mau punya anak yang berhikmat, kita mau punya anak yang bijak, tapi kita tidak memperkenalkan kepada dia hidup takut akan Tuhan. Dari mana kita akan bertemu? Dari mana kita dapat memenuhi harapan kita punya anak, punya keturunan yang bijak, yang punya hikmat, kalau kita tidak pernah menanamkan kepadanya dari masa kecilnya untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa keluarga merupakan sekolah yang pertama bagi anaknya. Keluarga merupakan gereja kecil di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Artinya keluarga merupakan tempat yang pertama dan terutama untuk seorang anak mengetahui, mengenal bagaimana Tuhan dan bagaimana dia hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Di keluargalah tempatnya yang pertama. Karena itu setiap bapak, ibu atau orang tua harus mau dari mulai sedini mungkin anak-anaknya kita bersusah payah dan bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajarkan mereka di dalam hidup takut akan Tuhan. Sehingga dengan cara demikian kita akan memiliki anak-anak yang bijak, yang tahu berjalan di jalan yang benar, yang mengerti mengambil keputusan yang tepat, yang tahu bergaul dengan baik, yang tahu berbicara dengan sopan, yang memiliki attitude,
dalam berkata. Dan begitu juga dengan kondisi-kondisi kemajuan zaman sekarang, anak-anak yang sudah ditanamkan takut akan Tuhan, dia akan mengerti bagaimana menggunakan sosial media dengan baik. Ini yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itu adalah anak-anak yang bijak ketika orang tuanya benar-benar mengajarkan dia takut akan Tuhan. Tapi ketika anak-anak tidak diajarkan, tidak ditanamkan takut akan Tuhan, maka dia akan bertumbuh menjadi anak yang bebal, yang tidak tahu menghormati orang tuanya, yang tidak tahu memiliki etiket yang baik, yang tidak memiliki attitude dalam berkata atau juga seperti yang kami katakan dalam bersosial media. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, anak adalah cerminan keluarga. Keluarga itu adalah dibentuk oleh orang tua, oleh bapak dan ibu. Sehingga ketika anak kita bertingkah yang tidak sesuai dengan Tuhan inginkan, itu adalah cerminan dari apa yang ditanamkan oleh orang tuanya. Karena itu marilah, seperti apa yang firman Tuhan ingin katakan kepada kita, kita menciptakan generasi-generasi di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen, yaitu generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mengajarkan, untuk mendidik, untuk mengingatkan, untuk menasehati anak-anak yang ada di dalam keluarga kita, supaya mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kalau anak-anak kita sudah sedemikian rupa, maka kita akan bersukacita, karena bijak itu adalah sukacita, tapi bebal itu adalah kedukaan. Mari kita memiliki sukacita itu dengan cara mau bersusah payah, mau berusaha untuk tetap mengajarkan anak-anak kita atau orang-orang muda dalam kehidupan kita, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat serta kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang memberi kehidupan bagi kami hingga sampai pada saat ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan belajar dari firman-Mu di pagi hari yang cerah ini. Bapa di surga, biarlah setiap kami Engkau penuhi dengan roh-Mu, agar setiap orang tua Kristen dimanapun mereka berada, menjadi orang tua yang mau bertanggung jawab, bersusah payah untuk mendidik, mengajarkan, menasehati anak-anaknya dan keturunannya menjadi anak-anak dan keturunan yang takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menjawab setiap kerinduan dan harapan kami, agar kami juga mampu mengajarkan anak-anak kami, dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang bijak, yang akan menjadi kesukaan, kebahagiaan di tengah setiap keluarga kami. Kami berdoa buat keluarga-keluarga jemaat-Mu yang belum memiliki keturunan hingga pada saat ini. Tuhan, marilah dengan penuh kasih daripada-Mu Engkau menjamah mereka, agar mereka memiliki keturunan di hari-hari yang akan datang, sehingga keluarga dan rumah tangga mereka semakin dilingkupi dengan kebahagiaan ketika mereka memiliki keturunan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau memberikan semuanya tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapa yang terkasih, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa penyembuhan, kiranya itulah yang menjamah tubuh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, agar mereka peroleh kesembuhan. Berkati segala daya upaya para medis yang dilakukan oleh keluarga untuk penyembuhan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, semua itu Tuhan menjadi jalan kesembuhan. Biarlah mereka tidak berputus asa dalam keadaan sakitnya, tapi mereka tetap berharap kepada Tuhan, sang sumber dari kepulihan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan pekerjaannya pada hari ini. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, agar mereka melakukan pekerjaan mereka pun dimanapun dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang sedang mengikuti pendidikan dalam jenjang pendidikannya masing-masing, dari terendah sampai kepada yang tertinggi. Biar Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran, agar setiap anak-anak kami memiliki kepintaran dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, dan dapat mengikuti setiap tahapan pendidikannya dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya juga tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang mencarikan pekerjaan. Bapa di surga, Engkau yang menunjukkan pekerjaan bagi mereka, agar kiranya Tuhan mereka dapat memiliki pekerjaannya, dan itu menjadi saluran berkat bagi hidupnya, bagi keluarganya. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan memberikan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu, dan hanya kehendak Bapa saja yang kami rindukan dan kami andalkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, segala kegiatan aktivitas kami pada satu hari ini kami persembahkan kepada Tuhan, biar Tuhan bersama-sama dengan kami. Dengarkan doa permohonan kami, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.